Halo, selamat siang Tribuners. Anda kembali menyaksikan program Viral News bersama saya Nur Lasari. Kejaksaan Agung menetapkan seorang pengusaha asal Surabaya Budi Said sebagai tersangka dalam kasus jual beli emas logam mulia PT Aneka Tambang atau Antam pada Kamis 18 Januari 2024. Dalam aksinya, Budi bekerja sama dengan pegawai Antam Butik 1 Surabaya Eksi Anggraini untuk membeli emas logam mulia dengan harga yang jauh lebih murah. Akan tetapi, emas batangan yang dia terima hanyalah sebesar 5,935 kilogram, jauh di bawah total yang disepakati. Karena merasa tertipu, Budi akhirnya menempuh jalur hukum dengan menggugat PT Antam ke Pengadilan Negeri Surabaya pada Januari 2020. Namun Antam merasa tidak terima karena mereka mengaku tidak pernah memberikan diskon harga dan juga telah menyerahkan semua emas sesuai kuantitas yang dibayar Budi sesuai harga resminya. Seiring perjalanannya waktu, Kejagung pun menaruh kecurigaan dalam kasus hukum antara Budi dan juga Antam. Kejagung curiga adanya rekayasa dalam pembelian emas yang dilakukan oleh Budi. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Kuntadi pun menyebut bahwa Budi melakukan pemufakatan jahat jual beli emas bersama dengan 4 pegawai Antam. Mereka adalah EA, AP, EK, dan juga MD. Lebih lanjut, Kuntadi mengatakan bahwa pada Maret hingga November 2018, Budi membeli emas dengan harga jual di bawah harga yang sudah ditentukan oleh Antam. Saat itu Budi membeli emas dengan harga miring, seolah-olah sedang ada diskon dari Antam. Padahal pada saat itu Antam tidak menerapkan diskon. Guna menutupi transaksi tersebut, para pelaku menggunakan pola transaksi di luar mekanisme yang telah ditetapkan oleh PT Antam. Para pegawai Antam pun membuat surat palsu untuk menutupi jumlah selisih tersebut. Alhasil, Budi kini telah ditahan selama 20 hari ke depan. Ia ditahan di Rutan Tahanan Salemba Cabang, Kejagung. Bersama dengan saudara EA, saudara EP, AP, saudara EK, dan saudara MD. Beberapa di antara merupakan PT Antam telah melakukan perbuatan jahat merekayasa transaksi jual beli emas dengan cara menetapkan harga jual di bawah harga yang telah ditetapkan oleh PT Antam dengan dalih seolah-olah ada diskon dari PT Antam. Padahal pada saat itu PT Antam tidak menerapkan program diskon. Guna menutupi transaksinya tersebut, maka para pelaku ini menggunakan pola transaksi di luar mekanisme yang telah ditetapkan oleh PT Antam, sehingga PT Antam tidak bisa mengontrol keluar masuknya logam mulia dan jumlah uang yang ditransaksikan. Akibatnya, antara jumlah uang yang diberikan oleh tersangka dan jumlah logam yang diserahkan oleh PT Antam terdapat selisih yang cukup besar. Akibat adanya selisih tersebut, maka guna menutupi jumlah selisih tersebut, para pelaku selanjutnya membuat surat yang diduga palsu yang pada pokoknya menyatakan seolah-olah bahwa benar transaksi itu telah dilakukan dan bahwa benar PT Antam ada hubungan dalam generasi Akibatnya PT Antam mengalami kerugian sebesar 1 ton 136 gram logam mulia atau mungkin bisa setara 1,1 sama dengan. Kejaksaan Agung resmi menetapkan seorang pengusaha asal Surabaya Budi Said sebagai tersangka dalam kasus jual beli emas logam mulia Aneka Tambang atau Antam.
Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi dalam jumpa pers di kantor Kejagung Jakarta Selatan pada Kamis 18 Januari 2024 mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan pihaknya langsung menaikkan status Budi menjadi tersangka. Budi pun langsung ditahan selama 20 hari di Rutan Salemba Cabang Kejagung. Dalam penjelasannya, Kuntadi mengatakan kasus Budi Said ini terjadi pada Maret hingga November 2018 silam. Budi melakukan aksi rekayasa jual beli itu bersama dengan sejumlah oknum pegawai PT Antam. Budi Said membeli emas dengan harga jauh di bawah harga yang sudah ditentukan oleh PT Antam. Dia menyebut Budi Said membeli emas dengan harga miring seolah-olah sedang ada diskon dari PT Antam. Padahal saat itu Antam sendiri sedang tidak menerapkan diskon. Guna menutupi transaksi tersebut, maka para pelaku menggunakan pola transaksi di luar dari mekanisme yang telah ditetapkan oleh PT Antam. Sehingga PT Antam tidak bisa mengontrol keluar masuknya logam mulia dan juga jumlah uang yang ditransaksikan. Akibat perbuatan Budi Said dan sejumlah oknum pegawai Antam ini, terdapat selisih jumlah yang cukup besar antara jumlah logam mulia milik Antam dengan penghasilannya. Oknum pegawai Antam pun membuat surat palsu untuk menutupi jumlah selisih tersebut. Dalam kasus ini, Budi Said disangkakan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 Junto Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pada hari ini status yang bersangkutan kita naikkan statusnya sebagai tersangka, dan selanjutnya pada yang bersangkutan kita lakukan tindakan penahanan untuk kepentingan penyidikan selama 2 bulan ke depan di Rutan Salemba Cabang. Pada hari ini Nama Budi Said, Crazy Rich Surabaya sedang hangat jadi perbincangan. Diketahui Kejaksaan Agung menetapkan Budi Said sebagai tersangka setelah diperiksa sebagai saksi pada Kamis 18 Januari 2024. Ia menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam penjualan emas PT Antam. Lantas seperti apa sosok Budi Said? Budi Said ini adalah seorang pengusaha asal Surabaya, Jawa Timur yang mendapat julukan Crazy Rich Surabaya. Budi Said diketahui menjabat sebagai Direktur Utama PT Trijaya Kartika Group. PT Trijaya Kartika Group sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang properti. Dikutip dari surya.co.id, PT Trijaya Kartika Group membawai sejumlah properti mewah seperti perumahan, apartemen, hingga plaza. Salah satu properti yang cukup terkenal adalah Plaza Marina, pusat perbelanjaan yang populer dengan konter handphone lengkap yang ada di kota Surabaya. Mengutip laman resmi perusahaan, kantor perusahaan berada di puncak Marina Tower, Margorejo Indah, Kota Surabaya. Sementara itu, beberapa perumahan mewah yang dikembangkan Trijaya Kartika antara lain Kertajaya Indah Regency di Sukolilo, kemudian Taman Indah Regency di Geluran Sidoarjo, dan Floresia Regency di Gebang Sidoarjo. Perusahaan juga diketahui jadi pengembang apartemen di kota Surabaya bernama Puncak Marina yang berlokasi di Margorejo Indah. Dalam kasus ini, Budi Said terbukti bersalah telah membeli emas dengan harga jual di bawah harga yang sudah ditentukan PT Antam. Kini dirinya resmi ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejagung. Demikian program Viral News pada siang hari ini. Saya Nurul Sari dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.